Salah saya Bapak pusing saya. Saya mulai Pak ya. Selamat pagi, Adil Katarino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Pada hari ini saya Jakob Santoso Setiawan, saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkayang. Saya pada hari ini berada di SMP Negeri 1 Sanggoledo bersama dengan Kepala Sekolah Bapak Mose Dayan. Beliau adalah kepala sekolah yang sangat inovatif, masih muda dan diangkat menjadi kepala sekolah definitif untuk periode kali ini, dan pada saat ini saya ingin mewawancarai beliau untuk menanyakan tentang pengalaman beliau untuk memimpin sekolah ini menjadi semakin lebih maju dan berkembang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Jakob. Kesempatan pada hari ini, perkenalkan Pak, nama saya Jakob Santoso Pak. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkayang. Saya melihat bahwa sekolah Bapak yang Bapak pimpin itu sungguh luar biasa perkembangannya Pak, sungguh hebat. Dan pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak untuk mengambil ilmu yang ingin saya bisa gunakan untuk masa depan kami, dan kami sharingkan di SIM PKB yang tentunya akan dilihat oleh banyak orang. Terima kasih Pak. Apakah kira-kira Bapak berkenan Pak? Siap, saya berkenan Pak. Ya, pertanyaan wawancara saya pertama Pak, ketika Bapak memimpin sekolah Bapak ini Pak, kira-kira orientasi Bapak memimpin itu lebih ke arah hasil, atau lebih ke arah peraturan, atau lebih ke arah relasi Pak, atau lebih ke arah ke arah supaya enak dengan kawan gitu Pak? Pada intinya pertanyaan yang bagus, ada 2 atau 3 opsi yang disampaikan. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa orientasi kita sebagai seorang pemimpin, khususnya kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sanggoledo ini, saya lebih memilih orientasi kepada peraturan. Karena begini, berdasarkan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 sudah jelas di sana tentang fungsi dan jabatan fungsional ASN yang mengatur segala peraturan hak dan kewajiban ASN. Dalam hal ini, SMP Negeri 1 Sanggoledo memiliki seorang guru. Apa hak dan kewajiban seorang guru itu sendiri dalam mendidik, mengajar anak didik. Kemudian guru yang punya kapasitas, punya pengetahuan untuk menularkan, menyampaikan ilmu pengetahuannya ke anak didik. Guru yang memiliki skala prioritas, memiliki kualitas, tentu akan berdampak pada hasil nantinya. Karena hasil itu tidak begitu saja muncul, itu melalui proses Pak, melalui proses pembelajaran, ya, pembelajaran melalui pengajaran pengetahuan yang diberikan kepada siswa itu sendiri. Berarti berbasis peraturan ya Pak ya? Berbasis peraturan. Nah, karena berbasis peraturan Pak, apakah Bapak pernah mengalami dilema Pak mengambil keputusan, salah satu keputusan dari 2 keadaan yang Bapak alami yang sebenarnya dua-duanya ini sama-sama baik Pak? Ya, baik Pak. Kebetulan hari ini ada 2 agenda yang saya harus hadiri, saya harus lakukan. Yang pertama, di SMP Negeri 1 Sanggoledo pada hari Senin, berarti H-3, akan diadakan tryout uji coba untuk kelas 9 selama 1 minggu ini. Kemudian agenda yang kedua, ada rapat pra musrembang yang diadakan di kantor camat. Menurut Bapak, apa manfaatnya rapat pramusrembang ini Pak bagi sekolah Pak?
berdasarkan pengalaman yang saya lalui ketika saya di SMP Negeri 2 Sangkaledo tahun yang lalu, dari pihak kecamatan maupun pihak desa, karena di situ jelas namanya Musrembang kecamatan, maka salah satunya institusi pendidikan diundang untuk menyampaikan program, menyampaikan proposal yang akan diajukan ketika pelaksanaan musrembang itu sendiri. Jadi hari ini itu rapat koordinasi sebenarnya, rapat koordinasi, karena di agenda rapat itu jelas tertulis pramusrembang, artinya persiapan untuk mengajukan proposal maupun program yang akan disampaikan ketika pelaksanaan musrembang itu sendiri. Dari kedua kegiatan ini Pak, kemudian apa opsi yang Bapak pilih Pak? Bapak memilih yang mana? Pada hari ini saya menentukan pilihan untuk tetap di sekolah. Yang pertama, karena ada tamu, salah satunya Pak Yakob sendiri sudah menghubungi saya tadi 1 jam yang lalu dalam rangka wawancarai saya untuk bisa dilakukan di tempat ini, SMP 1 ini. Kemudian yang kedua, persiapan tryout, karena saya harus monitoring, harus mengecek kepada panitia apa saja yang sudah dilakukan untuk persiapan tryout, kemudian dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan, karena besok hari Sabtu tentu sekolah libur ya, libur. Kemudian hari Senin sudah pelaksanaan tryout itu sendiri. Bagaimanapun tryout ini menurut saya penting, karena ini sudah menjadi agenda Dinas Pendidikan dan Kabupaten Berkaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Berkaya, sesuai dengan kalender pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Berkaya, bahwa pelaksanaan tryout untuk tingkat SMP akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Februari 2023. Tentu tryout ini adalah ingin melihat, mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan pada kelas 9 sebelum pelaksanaan ujian sekolah. Jadi semacam jadi evaluasi sekolah untuk melihat hasil tryout ini sebagai acuan untuk persiapan ujian sekolah itu sendiri. Terima kasih Pak. Kalau seandainya berarti Bapak meninggalkan kegiatan musrembang itu Pak ya? Iya. Nah, kalau seandainya Pak, Bapak meninggalkan kegiatan musrembang itu, apakah ada undang-undang yang Bapak langgar Pak? Menurut saya tidak tersirat peraturan yang mengatakan oh ini sudah dilanggar, oh ini mendapat sanksi. Tetapi saya mengambil kebijakan dan keputusan bahwa agenda yang sama-sama ini penting, sama-sama bersamaan, maka dengan kebijakan saya untuk mengutus wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menghadiri rapat tersebut, karena ini masih rapat pra musrembang, artinya belum pelaksanaan musrembang, masih tahap ya komunikasi, konsolidasi, mungkin ada informasi penyampaian disampaikan untuk nanti dibawa atau disampaikan kepada pihak sekolah, kepada kepala sekolah untuk mempersiapkan program-program yang nanti kita ajukan, dan saya menghadiri ketika pelaksanaan musrembang itu sendiri. Oke, terima kasih Pak. Kalau seandainya
kita melihat tentang kode etik kita sebagai guru dan kepala sekolah, apakah kalau Bapak meninggalkan salah satu dari kedua kegiatan tadi, apakah ada hal yang kita langgar Pak dari kode etik kita sebagai guru atau kepala sekolah Pak? Menurut saya bisa melanggar, bisa tidak, tetapi dilihat kapasitasnya, bobotnya Pak. Bagaimanapun kalau dua-duanya dilaksanakan waktu yang bersamaan, tentu menjadi pilihan kita untuk melihat skala prioritas Pak, sehingga kita punya inisiatif untuk memutus ya, atau mewakili kita untuk menghadiri salah satu kegiatan, sehingga keterwakilan kita dua-duanya bisa dihadiri. Kalau menurut perasaan Bapak mengenai kedua peristiwa hari ini Pak, yang Bapak memilih kalau Bapak ke kampus Lembang atau bersama Garut, bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti kegiatan Pramus Lembang Pak? Sebenarnya saya sedih sekali. Seharusnya saya pikir dua-duanya penting Pak. Pramus Lembang harus saya hadiri, saya harus dengar, saya ikut kegiatan. Di satu pihak persiapan tryout ini juga sangat penting, karena inilah kegiatan program sekolah yang memang sudah wajib dilakukan ya, untuk menguji kompetensi siswa. Kemudian memang salah satu program pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Tryout, meet, ujian sekolah, maupun dulu dilakukan ujian nasional. Ya, sesuai dengan isi kurikulum bahwa wajib dilakukan untuk uji coba kompetensi siswa. Jadi dua-duanya penting menurut saya, maka saya mengambil keputusan untuk tetap standby di sekolah ya, dalam rangka persiapan tryout. Kemudian saya meminta wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menghadiri rapat Pramus Lembang. Sangat baik jawaban Bapak Pak, sungguh bijak. Jika Pak ada orang di luar sekolah atau di pihak luar ada yang memviralkan Pak, misalnya memviralkan karena Bapak sekarang memilih untuk berada di sekolah, terus kemudian memviralkan Bapak tidak menghadiri Pramus Lembang. Menurut Bapak situasi ini apakah akan menjadi gangguan buat Bapak untuk Bapak memilih sekolah Bapak? Saya pikir kalau posisi saya disalahkan, bisa juga posisi saya dibenarkan. Seandainya posisi saya disalahkan seperti ini, ketika agenda yang bersamaan dilakukan, tidak mungkin dong saya membagi waktu saya, tidak mungkin saya membagi badan saya, separuh badan saya di sekolah, separuh badan saya di kecamatan. Tetapi saya boleh disalahkan ketika agenda yang dua-duanya dilakukan bersamaan, saya tidak punya inisiatif, tidak punya kebijakan untuk mencari jalan keluar, solusi. Maka saya mengambil solusi meminta wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menghadiri salah satu agenda, sehingga dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Jadi keputusan Bapak tidak akan mengganggu ya Pak ya, jika akan diviralkan oleh orang lain ya Pak ya? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Oke Pak, kalau menurut Bapak, Bapak punya idola nggak Pak dari kepala sekolah sebelumnya yang memimpin SMP 1 ini Pak? Baik, terima kasih Pak Yakob. Berarti kita berbicara tentang semacam histori ya, Iya Pak. pengalaman. Karena pengalaman itu terjadi di belakang.
bukan di depan. Perlu saya sampaikan, saya mulai mengajar di SMP Negeri 1 Sanggoledo ini pada tahun 2004 sampai 2005. Posisi saya waktu itu masih honorer sekolah, Pak. Selama 1 tahun, 2004-2005. Kemudian 2005 kepala sekolah saya waktu itu adalah Bapak Kanyi Astono AMD. Bapak Kanyi Astono AMD selama 8 tahun, berarti kita hitung dari tahun 2004 sampai tahun 2012, Pak. Saya bersama beliau kurang lebih 8 tahun atau 9 tahun kepala sekolah. Setelah itu tahun 2016 saya dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sanggoledo sampai bulan September tahun 2016 ya. Dan 2016 Jadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sanggoledo dari tahun 2016 bulan September sampai 8 September tahun 2022, berarti 6 tahun di sana. Kemudian 8 September 2022 ditarik kembali atau dimutasikan kembali ke SMP Negeri 1 Sanggoledo sampai hari ini. Kembali ke pertanyaan Bapak, siapa kepala sekolah, salah satu kepala sekolah yang menjadi idola? Tentu saya cukup lama bersama beliau, Bapak Kanyi Astono, kurang lebih 8 tahun tadi. Suka duka yang saya alami, kemudian selama kepemimpinan beliau saya juga rasakan. Yang ada satu contoh teladan beliau yang saya anut, yang saya mungkin terapkan, saya pakai, saya resapi dalam hidup saya, dalam kepemimpinan saya di SMP Negeri 1 Sanggoledo ini adalah kedisiplinannya. Kedisiplinan beliau. Sebagai contoh, kehadiran beliau lebih awal datang ke sekolah daripada guru-guru. Artinya apa? Sebagai seorang pemimpin itu memberi contoh dulu. Memberi contoh dulu, memberi teladan kepada guru-guru. Bagaimana seorang pemimpin itu hanya pandai ngomong, hanya pandai memerintah, hanya pandai memberi kritikan, tetapi dirinya sendiri tidak memberi contoh pertama kali untuk orang lain. Ini menjadi suatu dilematis bagi orang lain dan bagi dirinya. Artinya kita memberi contoh yang baik dulu lah dalam hal kedisiplinan. Jadi seorang guru itu kalau tidak disiplin, ya bagaimana dunia pendidikan? Seorang guru udah datang jam 7 atau bahkan jam 7 lewat, sementara jam sekolah anak didik kita itu sudah masuk jam 7, sudah berada di dalam kelas. Oleh karena itu saya tidak segan-segan untuk memberi arahan kepada rekan-rekan guru untuk selalu disiplin, beri contoh kepada anak didik kita, kepada siswa-siswi kita. Kita jadi guru ini adalah jadi teladan, digugu dan ditiru. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, kita lakukan dalam perbuatan. Disiplin tadi bukan hanya slogan. Disiplin kita lakukan. Disiplin waktu, ya, termasuk kehadiran. Itu dari beliau itu sangat menjadi inspirasi saya untuk saya
anut, saya ikuti. Baik Pak, jadi idola Bapak Pak Kanya Astono Pak ya. Ya, makanya Astono AMD. Seandainya Bapak Kanya Astono AMD ini berada di posisi Bapak sekarang dan menghadapi dilema yang sama. Yang pertama persiapan tryout dan yang kedua menghadiri acara pramusrembang. Kira-kira apa yang dilakukan beliau Pak? Saya pikir pemikiran beliau kurang lebih dengan saya. Keputusan yang diambil kurang lebih dengan saya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika agenda yang dilakukan waktu yang bersamaan, tentu dua-duanya tidak bisa dihadiri sekaligus, maka saya yakin dan percaya beliau itu akan membuat keputusan untuk mengutus wakil atau meminta kepada salah satu dewan guru untuk mewakili sekolah untuk menghadiri kegiatan musrembang misalnya ya, pramusrembang, karena posisi kepala sekolah harus berada di sekolah untuk persiapan tryout atau sebaliknya. Jadi dua-duanya itu harus dihadiri. Walaupun yang satunya diwakilkan oleh orang tua. Walaupun diwakilkan, karena kita melihat juga kapasitasnya. Kalau memang boleh diwakili, kenapa tidak? Pertanyaan terakhir Pak yang bisa disampaikan untuk kita semua, untuk para penonton nanti, mengenai kesimpulan dari jika ada seorang kepala sekolah yang menghadapi sebuah dilema, mengambil salah satu keputusan dari dua situasi yang ini, buatlah keputusannya Pak, dan saran buat kami semua sebagai calon-calon pemimpin dan penonton yang ada yang menonton siaran hari ini Pak. Baik, terima kasih Pak Yakob. Seorang pemimpin itu tidak lahir begitu saja, artinya tidak muncul begitu saja seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus bersikap responsif, tanggap, ya, apapun, sekecil apapun, responsif, tidak diabaikan begitu saja. Kemudian kedua, seorang pemimpin itu harus inovatif. Ada hal-hal yang baru, ada hal-hal tertentu yang harus cepat dan peduli. Ada hal baru perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan dengan rekan-rekan guru, ya, karena ini institusi pendidikan di sekolah, tentu kita berkolaborasi, ya, mitra kita antara kepala sekolah dan guru itulah mitra kita. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin itu harus bijaksana. Ada sebagian orang yang mengatakan orang pintar belum tentu bijaksana, tetapi orang bijaksana pasti di dalamnya ada kepintaran. Jadi saya pikir siapapun kita, semuanya seorang pemimpin. Tidak hanya dibatasi seorang pemimpin itu kepala sekolah, kita seorang guru juga jadi seorang pemimpin. Sebagai contoh, ketika kita di grup MGMP, kita diberi tugas di kelompok MGMP itu sendiri untuk berdiskusi, untuk membahas suatu katakanlah studi kasus, sebagai contoh ini kan, kita ditunjuk jadi koordinator. Maka sebenarnya fungsi seorang pemimpin itu dalam kelompok kecil di MGMP itu sudah mencerminkan seorang pemimpin. Jadi saya pikir terutama guru-guru muda yang punya potensi, punya kemampuan, punya kesempatan, jangan pernah menyerah. Selalu terus mengasah diri, selalu terus inovasi, selalu terus mengikuti perkembangan kemajuan. Karena zaman sekarang kita harus berpacu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus bisa menyesuaikan perkembangan kemajuan.
teknologi, karena sekarang saatnya kita menjadi seorang inovator ya, yang tentu punya kapasitas, punya semangat, kemudian orang-orang yang tidak pernah mengatakan menyerah. Ya, inilah tanggung jawab kita, inilah kewajiban kita. Jadi seorang pendidik, khususnya seorang guru ini selalu berinovasi, selalu memompa, meningkatkan kompetensi diri. Mau tidak mau, mau tidak mau. Jadi mungkin itu sedikit pesan, sekaligus juga motivasi, penyemangat menjadi insan-insan pendidik yang terus belajar, terus meningkatkan kompetensi diri demi kemajuan dunia pendidikan dan demi kemajuan pendidikan, moral, etika anak didik kita. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikannya Pak, kesimpulan dan saran yang diberikan. Kami mengucapkan terima kasih, sampai di sini dulu Pak. Ya baik, Selamat pagi Pak. selamat pagi Pak Yakor. Demikianlah acara wawancara kami dengan Kepala Sekolah Bapak Musa Hidayat SPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sanggawedo, Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Harus.